Selamat datang di FGD Pemetaan Pembangunan. Kita lakukan sebelum acara akan dilakukan registrasi peserta. Lalu yang kedua adalah pembukaan MC yang akan dipimpin oleh Ujang Suwarna pada jam yang telah ditentukan. Lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa yaitu pada jam 17:21 hingga dengan jam 6 sore. Selanjutnya adalah pemaparan materi Joel Rapa dan Muhammad Iksan yang akan memaparkan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Lalu ada sesi tanya jawab pada jam 6:30 hingga jam 7. Lalu ada kesan dan pesan peserta yang telah ditentukan oleh jamnya yang disampaikan oleh peserta. Selanjutnya ada penutupan pada jam 7:30. Mari kita mulai acara ini dengan tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada Ujang Suwarna. Baik, terima kasih Mas Ang. Kalau begitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Ujang Suwarna. Saya akan membawa acara dalam proyek PJBL. Selanjutnya kita akan memulai dengarkan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Rosita. Mbak Rosita, dipersilakan waktu dan tempatnya. Berikutnya kita akan memulai pembacaan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Mas Sabrar. Mas Sabrar, dipersilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan kepala dan berdoa bersama. Semoga acara hari ini mendapatkan berkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mohon rahmat dan ridho-Mu kami mewakili acara ini, limpahkanlah keberkahan, kelancaran dan manfaat dari kegiatan yang kami lakukan hari ini. Jadikanlah acara ini sebagai acara yang membawa kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Sabrar. Berikut kita akan masuk ke dalam pemaparan materi yang akan dipimpin oleh Mas Iksan. Mas Iksan, waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Muhammad Iksan dengan NIM 2024-240011. Saya dari kelompok ini akan memaparkan hasil proyek kami dengan materi pemerataan pembangunan wilayah. Tema ini kami angkat karena kami melihat bahwa persoalan pemerataan pembangunan masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam proses pembangunan nasional. Di tengah kemajuan yang dirasakan oleh hanya sebagian wilayah yang ada di Indonesia, masih banyak daerah-daerah yang ada di pelosok-pelosok, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, yang masih belum merasakan hasil pembangunan yang secara adil. Latar belakang alasan kami memilih materi ini adalah karena hingga saat ini, Indonesia masih dihadapkan pada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini menciptakan jurang kesejahteraan yang semakin dalam antar wilayah, dan jika kita tidak segera mengatasi hal ini, dapat mengancam persatuan nasional. Oleh karena itu, kami melihat pentingnya membahas dan mencari solusi terhadap persoalan ini. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menganalisa secara menyeluruh penyebab utama dari ketimpangan pembangunan ini. Selain itu, kita juga ingin menggali solusi strategis yang bisa diterapkan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Dari itu, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat bahwa pembangunan ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara melalui partisipasi aktif, baik itu melalui edukasi maupun untuk kepedulian terhadap sesama. Dalam proses pemerataan pembangunan ini, kita juga menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan. Kita telah mengumpulkan data dan juga melakukan diskusi. Dalam pertemuan itu, kami menemukan bahwa tantangan besar yang menjadi hambatan pemerataannya itu antara lain masih adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah, terutama wilayah perkotaan dan juga perdesaan. Lalu infrastruktur dasar yang masih belum merata, seperti jalan raya, listrik maupun pasokan air bersih yang masih belum bisa sampai ke bagian pelosok-pelosok wilayah Indonesia. Akses terhadap teknologi dan juga pendidikan ini masih belum bisa dirasakan secara merata oleh para masyarakat yang ada di wilayah-wilayah pinggiran Indonesia, sehingga bersaing secara konsisten terhadap masyarakat atau sumber daya manusia yang ada di perkotaan, yang telah merasakan pendidikan dan juga teknologi yang lebih maju tentunya. Untuk materi selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudara Joel Rapa. Baik, terima kasih Mas Iksan atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, sebelumnya saya Joel Rapa. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan materi dari Mas Iksan. Dimulai dari dampak ketimpangan. Ketimpangan pembangunan tentu menimbulkan dampak yang serius, terutama bagi masyarakat dan juga daerah-daerah terpencil. Mereka menghadapi kesulitan
dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan kesempatan kerja yang layak. Sementara itu, masyarakat di kota-kota besar dengan mudah menikmati semua layanan tersebut. Ketimpangan dinilai yang menyebabkan kesenjangan sosial, bahkan bisa mengisi konflik horizontal dan dianggap kedaulatan. Selanjutnya kembali ke lanjutkan ke analisis. Untuk memahami permasalahan ini, kita melakukan analisis dengan beberapa data, kami mengacu pada daripada pusat statistik atau BPS dan kementerian terkait. Kami juga membahas sejauh mana program-program pemerintah seperti dana desa, KUR atau kredit usaha rakyat, dan program pembangunan lainnya mampu mengatasi ketimpangan itu. Dan itu, kami membandingkan pendekatan yang dilakukan oleh negara lain yang memiliki pasangan geografis dan demografis yang mirip dengan Indonesia. Pembangunan infrastruktur terbangun daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Penguatan dan pengawasan penggunaan dana desa agar dana yang ditujukan benar-benar memberikan manfaat maksimal. Solusi ini kami harapkan dapat menggerakkan pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Kesimpulan yang dapat diambil di sini, sebagai pemerintah memang memiliki peran besar, namun partisipasi masyarakat dan sektor swasta juga tidak kalah penting. Dengan saling bekerja sama dan saling peduli, kita bisa mendorong tercapainya cita-cita jalur Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari jadikan pemerataan pembangunan sebagai prioritas bersama untuk Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Sebelumnya, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, dosen, dan teman-teman sekalian. Kami terbuka untuk diskusi dan siap menjawab pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Iksan dan Mas Yul atas pemaparan materi yang telah diberikan. Mungkin ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman semua yang ingin ditanyakan setelah pemaparan materi. Untuk Mas Aang bisa dipimpin sebagai moderator untuk sesi tanya jawab. Mas Aang, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ujang. Untuk pertanyaan pertama, silahkan. Jika ingin menanyakan sesuatu, sebutkan NIM dan jurusan juga angkatan. Baik Mas Aang, nama saya Dwi Raharjo, NIM saya 2024-22002 dari Prodi Teknik Industri. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan pemerataan pembangunan? Izin Mas Aang, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Dira Harjo. Kenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 2024-24011 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024. Pemerataan pembangunan adalah proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara merata tanpa membedakan latar belakang, agama, suku, atau status sosial dari masyarakat tersebut. Baik, untuk pertanyaan kedua silakan diajukan. Selamat sore Mas Aang. Perkenalkan, nama saya Haidir Ali. NIM saya 2024-22001, Prodi Teknik Industri. Apa sih peran masyarakat dalam mencapai pemerataan pembangunan ini? Izin jawab, konfirmasi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2024-24006. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencapai pemerataan pembangunan dengan berpartisipasi dalam proses pembangunan, memantau pelaksanaan program-program pembangunan, dan memberikan umpan balik kepada pemerintah. Baik, terima kasih Mas Haidir Ali dan Joel Rafa. Boleh dilanjutkan untuk soal pertanyaan ketiga. Kenalkan, nama saya Hani dengan NIM 2024-220029 dari Teknik Industri. Mengapa pembangunan pemerataan itu penting? Baik, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Eva Febriani dengan NIM 2024-220035 Prodi Teknik Industri. Pemerataan pembangunan penting karena dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Baik, terima kasih Mbak Hani dan Mbak Eva. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan dilanjutkan. Nama saya Meisha Sintia Dewi dengan NIM 2024-410066. Bagaimana cara pemerintah dapat mencapai pemerataan pembangunan untuk seluruh masyarakat, baik di kota maupun di desa? Nah, nama saya Vera Putri Anjani dengan NIM 2024-410069 dengan meningkatkan akses ke layanan dasar, terus mengembangkan infrastruktur yang merata, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Baik, saya kira cukup. Lalu Mas Ujang bisa dilanjutkan. Mungkin ini sudah di penghujung acara. Kita akan melakukan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Tuhan Maha Pengampun, kami bersyukur atas kelancaran acara dari awal hingga akhir. Jadikanlah apa yang kami lakukan hari ini sebagai amal kebaikan yang Engkau ridhoi. Terima kasih kepada Mas Abraham dan keaktifan seluruh peserta. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal dalam kehidupan bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.